Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan telah menjaga dan memimpin sepanjang tahun kita. Mari kita mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit. Mari sebelum memasuki ibadah, kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah tahun baru ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 6, Berhimpun Semua, bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah tahun baru ini dengan pertolongan kita dalam pertemuan ibadah tahun baru ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk. Ya jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah tahun baru ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Mari kita naikkan nyanyian sambutan dari Nafiri Rohani nomor 52, bait 1 dan 3, Setiamu tiada bertara. Kasih-Mu aku tidak perlu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik itu perkataan maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh takut akan Engkau, kami boleh menjauhi larangan-Mu. Biarlah kami boleh diubahkan menjadi manusia baru, menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 68 ayat 20 sampai 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Bapak Ibu yang di rumah, marilah kita saling memberikan salam damai. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 150, Firman Kehidupan bait 1 dan 2. Hendaklah nyata bagiku
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan dalam ibadah tahun baru, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Roh Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami memohon pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan di tahun yang baru yang Kau percayakan, Kau izinkan untuk kami boleh memasukinya dan menjalaninya bersama dan di dalam firman Tuhan. Karena itu berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus kembali menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari di tahun 2021 ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah tahun baru ini bertemakan berjalan dalam berkat Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari Bilangan, kitab Bilangan pasal 6, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bila hidup adalah sebuah perjalanan atau sebuah perlombaan seperti dalam slide ini. Saat ini kita berada di garis start, di titik awal dari perjalanan hidup kita di tahun 2021. Di depan kita terbentang perjalanan yang panjang, paling tidak ada 365 hari yang harus kita lalui. Perjalanan tahun ini tidak hanya sebuah perjalanan panjang, tapi juga menjadi perjalanan yang berat yang akan kita jalani sebab kita ada di masa pandemi COVID-19. Hingga sampai hari ini belum juga berakhir, bukan? Bukankah Bapak, Ibu, dan saudara, tanpa virus corona pun hidup ini sudah terasa berat? Apalagi perjalanan yang dihantui dengan kecemasan, bahkan ketakutan tertular virus ini. Sehingga wajar bila kita masuki tahun yang baru ini dan dalam perjalanan ini kita dibayang-bayangi keraguan. Apakah mampu melewati tahun 2021 sampai di garis finish dengan berkemenangan? Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, sebab itu kepastian menjalani kehidupan di tahun 2021 hanya dimungkinkan jika kita menyertakan Tuhan berjalan bersama kita. Seperti tema khotbah yang memberkati kita, membekali kita bahkan memasuki tahun baru ini, yaitu berjalan dalam berkat Allah. Sebagaimana halnya dengan bangsa Israel saat berada dalam perjalanan menuju negeri Kanaan. Mereka berada di padang gurun dan kitab Bilangan menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada selama lebih kurang 40 tahun di padang gurun ini. Dalam Bilangan pasal pertama ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya saudara, perjalanan yang masih panjang yang harus mereka jalani
hingga sampai memasuki tanah Kanaan. Oleh sebab itu, berkat Allah sangat-sangat diperlukan bagi perjalanan ini untuk memampukan mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, saya teringat dengan budaya pernikahan dari suku Tionghoa yang disebut tepai, yang dimana dalam prosesi budaya tepai ini atau minum teh di hari H, biasanya sepasang mempelai memberikan secangkir teh kepada para orang tua dari keluarga, entah itu ayah, ibunya, bahkan kakek nenek yang kalau masih ada, om, tante atau paman bibi, dan bahkan kakak yang sudah menikah dan juga sepupu-sepupu yang dituakan. Penyuguhan secangkir teh ini sebagai penghormatan, tanda cinta dan bakti anak mereka yang memasuki dunia baru, kehidupan keluarga. Dan untuk itu para orang tua yang menerima suguhan secangkir teh ini memberikan gift berupa angpau atau barang berharga kepada pasangan muda ini, saudara. Pastilah pemberian ini tidak hanya tanda kasih, tetapi juga menjadi bekal bagi keluarga baru untuk menjalani hidup barunya dengan baik tentunya. Jemaatnya kasih Tuhan, berkat Allah yang diucapkan imam ini pastinya jauh berharga dari bekal orang tua yang dilakukan pada prosesi tepai tadi kepada anak-anaknya yang masuk ke rumah tangga baru. Sebab berkat Allah ini juga menandakan kehadirannya di dalam kehidupan umatnya. Tidak dengan bekal orang tua dalam acara tepai tadi, justru anaknya dan pasangannya pergi meninggalkan orang tuanya sesudah mereka masuk ke hidup rumah tangga. Sesuai dengan prinsip pernikahan Kristen. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, katakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, dalam berkat Allah yang diucapkan para imam ini terdapat 3 hal yang Allah sudah siapkan bagi umatnya. Yaitu yang pertama, perlindungannya, saudara. Pada ayat ke-24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata melindungi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah samar, yang artinya secara harafiah tidak hanya sekedar melindungi, tapi juga mencakup dijagai, diperhatikan, dipelihara, dipedulikan, dan bahkan dirawat. Kata-kata kerja yang memberi penghiburan, saudara, penguatan pastinya. Artinya di sini Tuhanlah yang memelihara dalam perjalanan umatnya. Dan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya dengan lebih baik, dikatakan Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Dalam berkat pertama ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Wow, betapa melegakan. Dalam perjalanan yang tidak pasti di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 sekalipun, saudara, kita mendapat kepastian bahwa ada pribadi yang melindungi kita atau yang merawat kita. Dalam arti yang menjaga, memperhatikan, memelihara, mempedulikan, bahkan tadi sudah ulangi, merawat kita. Di tengah masa pandemi, penemuan vaksin menjadi salah satu bukti perlindungan Allah, saudara. Pada Senin 9 November bulan yang lalu tertulis kabar baik, vaksin COVID-19 AstraZeneca diperkirakan siap pakai Desember seperti di slide ini. Dan sekarang sudah Januari, saudara. Mungkin tidak hanya vaksin AstraZeneca, kita tahu ada vaksin-vaksin yang lain yang juga tersedia. Tentunya di tengah masa pandemi ini benar-benar menjadi berita baik, bahkan menyejukkan. Memberikan pengharapan sebab penemuan vaksin ini memberikan perlindungan bagi kita. Tetapi bagi kita orang percaya, saudara, Allah adalah perlindungan yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, diberi kasih karunia. Pada ayat 25 katakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Perhatikan kata Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Adalah tanda perkenanan Allah atas diri seseorang.
Sebab itu ia memberi kasih karunia-Nya, yang artinya mencakup disayang, diselamatkan, diberi bantuan. Allah dengan kebaikannya akan bermurah hati kepada umatnya. Lagi dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai berikut, saudara. Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Betapa menyenangkan, bukan? Dengan berkat kedua ini kita dapat dengan yakin bahwa Allah begitu dekat dan menyayangi kita. Sebab itu kita bisa menghampiri Allah dengan keberanian dan bahkan keyakinan bahwa ia akan mendengar doa untuk memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Seperti keyakinan penulis Ibrani pasal 4 ayat 16, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga, saudara, diberi damai sejahtera. Ini berkat yang daripada Allah. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata damai sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak asing lagi bagi kita dengan bahasa shalom. Artinya lebih luas, mencakup ketenangan, kepuasan, kecukupan, bahkan keselamatan dan sukacita. Ini karena Allah menghadapkan wajahnya. Sebab ketika Allah memandang seseorang, itu berarti ia berkenan atas orang itu. Dan kasih serta kuasanya akan dinyatakan kepada orang tersebut. Sehingga memberi damai sejahtera. Ada ketenangan, ada kepuasan, ada kecukupan, bahkan sukacita. Mungkin sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Puji Tuhan, saudara. Inilah sebabnya dikatakan oleh pemazmur pasal 33:18. Dikatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kehidupan dalam damai sejahtera Allah terjadi hanya bagi orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Dia. Dan yang berharap akan kasih setianya. Apakah kita memiliki kehidupan yang demikian, saudara? Saat kita akan menjalani hari-hari di tahun 2021 ini. Dengan sebuah komitmen, dengan kehidupan yang beribadah, kehidupan dalam ketaatan akan firman-Nya, dan hidup dalam kekudusan pastinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apalagi yang kita khawatirkan atau takutkan saat kita menjalani hari-hari ke depan di tahun 2021 ini. Ya, jika berkat Allah ini adalah ada pada kita. Mungkin kita dapat berkata seperti pemazmur juga dalam Mazmur 91 ayat 4-9. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Kita memiliki keyakinan dan keberanian ini bukan hanya karena berkat-berkatnya semata, saudara-saudara, tetapi berkatnya menjadi tanda kehadirannya pada umat yang adalah miliknya. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ucapan berkat melalui para imam ini terjadi hanya karena Allah lah sebagai pemilik umatnya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Meletakkan namaku atas orang Israel adalah satu tanda bahwa ia adalah pemilik bangsa Israel. Atau bangsa Israel adalah milik Allah sepenuhnya, yang telah membebaskan dari tanah perbudakan Mesir. Seperti berkatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 22, katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bila bangsa Israel adalah milik Allah, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, penebusan dan pendamaian telah terjadi dan kita telah menjadi anak-anaknya. Bila demikian, adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Sebab itu, biarlah kita bersama dengan Rasul Paulus dengan yakin berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun akan datang, saudara, kita akan menjadi pemenang, bukan dalam keraguan berjalan di tahun 2021 ini. Jikalau kita berjalan bersama dengan Allah, dengan berkat-Nya. Kata itu, mari menjalani hari-hari di tahun 2021, berjalan bersama Allah yang menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Selamat tahun baru 2021. Amin. Mari kita berdoa. Saat kami ada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, dan sekalipun vaksin telah kami temukan dan disuntikkan ke banyak orang, tapi kami harus menyadari bahwa perlindungan yang sejati hanya daripada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala usaha untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan kami, bahkan dengan teknologi yang Tuhan berikan pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan vaksin, sehingga kami boleh diberikan ketenangan dalam berjalan di tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya meyakini bahwa hanya berjalan bersama Allah dalam berkat-berkat-Nya lah, maka kami boleh melewati hari-hari di tahun 2021 ini dengan kehidupan yang berkemenangan. Seperti halnya Musa berkata, jangan biarkan kami berjalan tanpa Engkau beserta dengan kami. Mari Tuhan, sertai kami, sertai jemaat-Mu, Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun Pos Cengklong. Berkati setiap kami jemaat Tuhan, bahkan setiap kami para aktivis, baik majelis, badan pengurus, rohaniwan. Tuhan terus berkati agar melalui pelayanan dan berkebersamaan dengan Tuhan, kuasa dan kasih-Mu nyata dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan, biarlah dengan ibadah di tahun baru ini, kami boleh memiliki komitmen baru untuk boleh hidup lebih beribadah, lebih dekat dan lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan untuk boleh terus hidup berjalan dalam firman Tuhan, ketaatan, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami hidup di dalam kekudusan, hidup yang terus menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam setiap pekerjaan jemaat-Mu, dalam segala usaha yang mereka buat, bahkan dalam segala rencana-rencana ke depannya mereka akan kerjakan. Usaha-usaha mereka semoga berkembang, bertumbuh, sehingga menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Tuhan berkati kehidupan orang-orang tua kami, yang sudah Tuhan izinkan masuk ke tahun yang baru ini. Biar mereka tetap berjalan di hari-hari tua mereka, bersama anak, cucu, dan keluarga, dengan penghiburan dari mereka, yang mereka boleh alami bagaimana penghiburan yang daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Juga untuk setiap program yang ada, yang kami akan kerjakan, Tuhan yang menolong. Kami mampu merealisasikannya bagi dan untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, lagi untuk pemerintahan kami, untuk presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, wakil presiden kami, maupun juga untuk para menteri dan juga pemerintahan di daerah-daerah, untuk terus bekerja dengan kebaikan bagi negeri ini. Yang biarlah mampu Tuhan mengentaskan kemiskinan, bahkan resesi ekonomi yang akibat dampak COVID ini. Kami percaya Tuhan berikan mereka hikmat dan kemampuan, sehingga kami menjadi bangsa yang tetap mampu berdiri tegak. Tuhan berkati untuk TNI Polri tetap bersatu, memberikan rasa aman, kenyamanan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah banyak usaha orang yang mau menjatuhkan pemerintahan dan mau mengacaukan, biarlah beri mereka ketegasan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tuhan berkati aparat TNI dan Polri kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa seluruh kami yang kami dasari dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Ya jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sulung kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9-10. Ya Bapak Ibu, di dalam ibadah awal tahun seperti biasa kita memberikan persembahan sulung sebagai ungkapan syukur kita untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang tahun. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut. Atau bagi yang tidak memiliki fasilitas transfer dapat mengumpulkan persembahannya kemudian membawa kembali pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja secara normal. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang tahun kami. Dan pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 322 bait 1 dan 2. Berkati kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah tahun baru 2021 ini dengan menjalani kehidupan kita di dalam berkat Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.